Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Reza. Saya dari TI 23F dengan NIM 1097. Saya di sini akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu uji korelasi dan regresi. Langsung saja, saya di sini menggunakan data tinggi badan dan berat badan, di mana tinggi badan menggunakan variabel X dan berat badan menggunakan variabel Y. Langsung ke data view. Yang di sini datanya ada 20. Yang pertama, kita akan mengklik Analyze Descriptive Statistic, setelah itu Explore. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini sudah saya pencet ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kita akan pindahkan variabel X dan Y ke dependent list. Kita abaikan faktor list label case. Kita masukkan ke dependent list saja. Nah, di sini kita atur plotsnya. Itu kita contreng di bagian normality plot. Kemudian continue. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Case processing summary, descriptive, dan juga test of normality. Nah, sini ada kita abaikan tabel yang di atas, output yang di atas. Kita lihat di bagian yang test of normality. Sini ada Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Saya di sini menggunakan Shapiro-Wilk karena datanya hanya 20. Jika data melebihi 30 atau di atas 20, maka akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dan saya menggunakan Shapiro-Wilk. Sini DF-nya ada 20, signya mendapatkan 0,213 untuk variabel X dan variabel Y-nya 0,451. Lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu nah, uji normality atau uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah diperoleh dari explore menggunakan variabel X dan Y atau tinggi badan dan berat badan, maka output yang diperoleh adalah seperti yang terlihat di gambar. Nah, ini formulanya H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Itu H0 sama dengan 0, H1 tidak sama dengan 0. Tingkat signifikasinya 5% atau sama dengan dikonversi menjadi 0,05. Kita bisa menggunakan 1%, 2%, dan di sini saya mendapatkan 5%. Saya memakai 5%. Yaitu H0 diterima jika sig total lebih besar daripada alfa. A1 diterima jika sig total lebih kecil daripada alfa.
keputusan uji karena sig atau nilai variabel X-nya 0,213 lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima karena sig sig atau nilai X-nya 0,213 lebih besar daripada alfa. Dan kemudian untuk variabel Y-nya 0, signya mendapatkan 0,451 lebih besar daripada 0,5, itu nilai alfanya. Maka kesimpulannya untuk variabel Y A0 diterima karena signya lebih besar daripada nilai alfanya. Maka data tersebut berdistribusi normal. Lanjut ke uji korelasi. Nah, lagi ke SPSS. Sini kita klik lagi analyze, kemudian correlate atau korelasi. Kita pilih yang bivariate, bivariate. Nah, nanti udah saya masukkan ya. Tadinya seperti ini. Nah, tadinya seperti ini. Variabel X dan Y-nya kita masukkan ke variabel. Y-nya kita abaikan, option, style, dan bootstrap. Kita pencet ininya to tiled karena ujinya dua. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti output berikut. Saya share dulu. Nah, ini correlation. Sini ada tabel correlation, ada beberapa kolom, yaitu percent correlationnya 1 untuk variabel X, Y-nya 0,497, sig to tiled-nya 0,026, dan untuk N-nya 20. Dan untuk variabel Y-nya, percent correlation-nya 0,497, untuk variabel Y-nya 1, nah ini dibalik-balik saja ya. Saling berhubungan variabel X dan Y. Kita lanjut ke pembahasannya. Saya share dulu. Nah, ini correlation, tabel yang tadi output yang tadi. Berdasarkan tabel output yang di atas, menunjukkan bahwa nilai percent correlation-nya yaitu 0,519 cara yang Y-nya. Dan kemudian bisa diartikan data berkorelasi sedang karena dan sig totalnya 0,09 0,019. Selanjutnya kita dapat melakukan penarikan kesimpulan dan merujuk pada kedua dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariate person di atas. Adapun formulanya untuk pengujian korelasi H0 H atau sorry, H HO tidak ada korelasi atau antara variabel nilai X dan variabel Y. HA ada korelasi antara variabel nilai X dan variabel Y. Formulanya H0 atau sama dengan 0, HA tidak sama dengan 0. Jadi masih memakai tingkat signifikasi alfa 5%, konversi menjadi 0,05. Nah, sini sig HO sig lebih besar daripada alfa dan R hitung lebih kecil daripada R tabel. Dan hanya sig lebih kecil daripada alfa dan R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, sini berikut ada R tabelnya. Jadi kita kan
kita memakai tingkat signifikansinya 0,05 atau 5%. Nah, kita cari angkanya. Nah, di sini kan 18 nilai banyak R tabelnya, N2-nya. Dari mana tahu dari N2 18? Yaitu dari uji ANOVA, itu uji selanjutnya. Nah, di sini sigma 0,019 lebih kecil dari alfa 0,05 dan R hitung lebih besar 0,519 dari R tabel 0,4 per 38. Jadi tingkat signifikasi 5% diperoleh kesimpulan bahwa HA diterima karena sig lebih besar daripada sig lebih kecil daripada alfa dan R itu lebih besar daripada R tabel. Maka uji korelasi antara variabel X dan Y ada saling berhubungan. Nah, ini berikut tabel tinggi nilai korelasinya. Ada di mana nih? Di sini kan dari 0,00 sampai 0,20 itu keterangannya di sini tidak ada korelasi. Lanjutan 0,21 sampai 0,40 keterangannya korelasi lemah dan lain-lain. Menentukan seberapa tinggi korelasi antara variabel tinggi badan atau X dan berat badan atau Y menggunakan nilai person correlation yaitu 0,519 yang tadi. Di sini diubah menjadi 0,51. Artinya korelasi tersebut dalam kategori korelasi sedang yaitu 0,41 sampai 0,60 dalam keterangan korelasi sedang. Baik, selanjutnya kita ke uji regresi, balik lagi ke balik lagi ke SPSS lagi. Kita uji korelasi regresi. Kita pencet, kita klik analyze lagi, cari regression. Nah, ini kemudian pilih linear. Ini saya sudah masukkan ya. Yang tadinya kayak gini. Seperti ini. Nah, kita masukkan. Ada beberapa kolom itu dependent, blok 1 of 1, dan lain-lain. Nah, kita masukkan untuk variabel Y, kita masukkan ke dependent. Kenapa dimasukkan dependent? Karena variabel bebas. Dan untuk variabel X, kita masukkan ke blok 1 of 1. Nah, di sini kita abaikan saja untuk statistik, plot, shape, option, style, bootstrap. Kita abaikan. Kita langsung klik saja. Oke. Nah, di sini maka akan muncul outputnya seperti ini. Nah, seperti ini muncul. Ada beberapa tabel yaitu variabel, model summary, ANOVA, dan koefisien. Ini variabel kita abaikan, kita fokus ke tiga tabel ini. Model summary, ANOVA, dan koefisien. Di sini model summary ada R 0,497, R square-nya 0,247, dan lain-lain. Di sini ada ANOVA, nah di sini ANOVA tadi. Ada sum of squares, square, ada DF, min square, F, dan sig. Nah, di sini N1 dan N2 mana ya yang ini? Di bagian kolom DF, ininya regression 1. Dan untuk N2-nya di bagian kolom DF, di kedua, di residual, yaitu 18. F, F ini merupakan untuk mencari F tabel. Nanti bakal
saling berhubungan dan sig juga. Kemudian ada sig, koefisien, tabel koefisien ada beberapa kolom yaitu ada konstan dan variabel x. Di sini nilai koefisien B-nya 7,584 dan X-nya 0,812. Dan di sini juga ada T tabel atau T di tabel koefisien, output koefisien ini, dan signya juga ada. Kita lanjut ke penjelasannya. Saya share ulang yang ini. Nah, ini. Uji regresi untuk modul summary. Nah, di sini tadi uji regresi untuk modul summary-nya. Diketahui output R-nya 0,519 ini dan R square-nya 0,270. Nah, ini memiliki arti bahwa pengaruh tinggi badan terhadap berat badan adalah sebesar 27%, sedangkan 73%-nya ke berat badan yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian uji regresi tabel ANOVA yang ANOVA. Nah, variabel tinggi badan terhadap berat badan dari output ini ANOVA bahwa F tabelnya atau F hitungnya 6,652 dan signifikasi 0,019 ini. Dan tingkat signifikasi alfanya 5% atau dikonversi menjadi 0,05. Walaupun langkah pengujiannya H0 persamaan garis tidak bisa digunakan untuk prediksi dan HA persamaan garis bisa digunakan untuk prediksi. Formulanya sini HO sama dengan 0 dan HA tidak sama dengan 0. Tingkat signifikasinya A 5% atau alfa 5%, konversi menjadi 0,05. Untuk H0 sama dengan sig lebih besar dari alfa atau F hitung lebih kecil dari F tabel. Dan H-nya sama dengan sig lebih kecil dari alfa atau F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, berikut tabel F tabel yang tadi N1 menggunakan N1 dan N2. N1 dan N2 dari mana ini? Di kolom DF regression 1 N1 ini dan N2-nya di kolom DF di, di residual yang N2 ini. 1 dan 18. Maka kita masukkan ke F tabel, kita cari yaitu 1 ini N2-nya 18. Nah, maka dapatkan nilai atau angka 4,41. Kemudian uji karena sig 0,019 lebih kecil dari alfa 0,05 atau F hitung lebih besar dari 6,652 daripada F tabel 4,41. Jadi dengan tingkat signifikasi 5% atau 0,05 diperoleh kesimpulan bahwa HA diterima. Maka persamaan garis dapat digunakan. Selanjutnya uji regresi, masih uji regresi yaitu yang terakhir koefisien. Nah, di sini dapat dilihat garis kolom B yaitu 0,08 dan konstannya 2,955. Nah, di sini di mana konstan dapatnya 2,955 dan nilai variabel Y-nya 0,008. Maka kita masukkan ke rumus
yaitu Y sama dengan A ditambah B X. Kita masukkan angkanya, A-nya 2,955 karena lebih besar dari A, maka karena lebih besar dari karena lebih besar dari A, maka ini yang dipakai 2,955 ditambah 0,008 X. Selanjutnya 2,955 ditambah 0,048. 0,048 dari mana? Dari 0,008 dikali dengan 6 X ini. Variabel X. Kemudian maka akan menghasilkan angka 3,003. Jadi kesimpulannya, data tinggi badan dan berat badan berdistribusi normal. Hal ini membuktikan nilai signifikasi Shapiro-Wilk sebesar 0,213, lebih besar dari alfa 0,05, sehingga hal diterima. Kemudian hasil dari uji korelasi terdapat hubungan yang sedang dan signifikan secara statistik antara tinggi badan dan berat badan. Nilai koefisien korelasi person adalah 0,519 dengan signifikansi 0,09 lebih kecil dari 0,05 sehingga HA diterima. Ini menunjukkan korelasi positif sedang. Semakin tinggi seseorang, maka cenderung berat badannya lebih tinggi juga. Nah, yang terakhir, hasil dari uji regresi linier itu persamaan Y 2,995 ditambah 0,05 0,08 variabel X dengan R pangkat 2 sama dengan 0,270. Artinya 27% berat badan dipengaruhi oleh tinggi badan. Dan uji ANOVA menghasilkan F hitung 6,652 dan signifikansi 0,019 lebih kecil daripada 0,05 sehingga model regresi signifikan dan dapat digunakan untuk diprediksi. Yang ini. Nah, seperti hal persamaan harus bisa digunakan untuk prediksi. Baik, itu saja mungkin yang saya dapat jelaskan untuk di modul 4 ini, penghitungan atau uji korelasi dan regresi. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.